Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pembelajaran kita e-learning siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisi saat ini yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya perkuliahan kita tetap berjalan dengan baik. Pada siang hari ini kita kuliah materi pelayanan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Topiknya yaitu tentang evidence based dalam pelayanan kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana. Evidence based dalam pelayanan kesehatan reproduksi yaitu praktek asuhan berperspektif gender dan HAM dalam kebidanan dan lingkungan kesehatan, meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI nomor 39/1999 tentang kesehatan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hak-hak keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM bagian dari manusia secara utuh dan sudah ada sejak manusia lahir. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pendidikan, politik, atau asal-usul sosial budaya. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman akibat konstruksi sosial. Contoh kasus di dalam wilayah pedesaan, di mana dalam satu masyarakat tradisional, perempuan dianggap sebagai orang kedua atau yang selalu berada di dapur, yang mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Bias gender adalah suatu pandangan yang menunjukkan adanya keberpihakan kepada kaum laki-laki daripada perempuan. Contoh bias gender, misalnya saat persalinan, sering tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan, yaitu kebutuhan pendamping pada saat persalinan. Relasi gender adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerjasama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain. Contoh, sebuah pekerjaan gender yang dulu hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, namun saat ini sudah dilakukan juga oleh wanita, seperti sopir Transjakarta yang dulu kita hanya mengetahui bahwa hanya laki-laki yang dapat mengendalikan sebuah kendaraan, namun pada saat ini perempuan sudah bisa menjadi sopir. Kemudian seperti pekerjaan yang lain seperti ojol, sekarang banyak wanita yang sudah bekerja sebagai ojek online. Perspektif gender adalah menyamakan perlakuan dan hak antara pria dan wanita dalam arti luas. Evidence based dalam pelayanan KB berdasarkan visi misi BKKBN, Program Keluarga Berencana Nasional mempunyai kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. Dalam kontribusi tersebut,
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN telah mewujudkan keberhasilan. Selain berhasil menurunkan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk, juga terpenting adalah keberhasilan mengubah sikap mental dasar perilaku masyarakat dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas. Melihat data penggunaan KB di Indonesia, salah satu masalah utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya penggunaan KB intrauterine device (IUD), sedangkan kecenderungan penggunaan jenis KB sederhana seperti pil dan suntik jumlahnya terus meningkat tajam. Penelitian terhadap kontrasepsi IUD sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kurangnya dukungan dari para tokoh tentang IUD yang seharusnya dapat dijadikan sebagai contoh bagi sebagian masyarakat mengenai keberhasilannya. Beberapa faktor lain yang diduga ikut mempengaruhi rendahnya penggunaan KB IUD diantaranya pengetahuan mengenai alat kontrasepsi yang kurang, sikap yang tertutup, dan kurangnya motivasi dari keluarga serta tenaga kesehatan. Contoh-contoh praktik pelayanan kesehatan reproduksi. Berdasarkan Permenkes nomor 900-Menkes-SK-7/2002, praktik kebidanan dalam asuhan perspektif gender dan HAM meliputi pelayanan terhadap kebidanan, pelayanan terhadap keluarga berencana, dan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Asuhan yang diberikan ditinjau dari pelayanan terhadap kebidanan memberikan asuhan bagi perempuan mulai dari masa pranikah, prakehamilan, selama hamil hingga melahirkan, nifas, menyusui, interval antar kehamilan hingga masa menopause, pelayanan kepada bayi baru lahir, bayi dan balita. Pelayanan terhadap kebidanan memberikan asuhan bagi perempuan mulai dari masa pranikah, prakehamilan, selama hamil hingga melahirkan, nifas, menyusui, dan sampai dengan balita. Pelayanan terhadap keluarga berencana memberikan konseling KB dan menyediakan berbagai jenis kontrasepsi lengkap dengan nasihat atau tindakan jika timbul efek samping. Terhadap kesehatan masyarakat, memberikan asuhan bagi keluarga yang mengasuh anak, termasuk pembinaan kesehatan keluarga, kebidanan komunitas, termasuk persalinan di rumah, kunjungan rumah, serta deteksi dini kelainan pada ibu dan anak. Contoh-contoh praktik pelayanan KB. Adanya perkembangan ilmu kedokteran dan kebidanan yang sangat pesat, membuat temuan dan hipotesis yang diajukan pada waktu yang lalu secara cepat digantikan dengan temuan yang baru yang dapat menggugurkan teori yang sebelumnya. Sementara hipotesis yang diuji sebelumnya bisa saja segera ditinggalkan karena muncul pengujian hipotesis baru yang lebih sempurna. Contoh evidence-based praktek pelayanan keluarga berencana adalah munculnya kontrasepsi intrauterine system, disingkat IUS, yang merupakan pembaharuan dari kontrasepsi intrauterine device IUD. IUS berbentuk T seukuran uang logam yang mengandung hormon progestin. Jadi kalau IUD itu adalah dia merupakan cover T, kemudian dia dilitin oleh cuprum tembaga. Nah, kalau IUS itu adalah sama seperti IUD, dia berbentuk T, hanya dia ada hormon progestinnya. Dan masa expire-nya itu 3-5 tahun. Kalau IUD kemungkinan bisa 8 tahun, bisa sampai 10 tahun. Yang membedakan adalah yang IUS
menggunakan progestin, yang IUD menggunakan tembaga cuprum. Pada kontrasepsi IUD terdapat lilitan tembaga yang fungsinya untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Namun, tembaga pada IUD ini dapat meningkatkan darah menstruasi dan kram menstruasi pada penggunanya. Sedangkan IUS mempunyai banyak kelebihan dibandingkan tembaga IUD. IUS lebih efektif mencegah kehamilan, siklusnya menjadi lebih ringan, cepat, dan tidak terlalu menyakitkan. IUS lebih dikenal dengan merek dagang Mirena. Dengan adanya evidence based IUS ini diharapkan mampu memberikan solusi dari masalah yang ada, terutama dalam bidang kontrasepsi IUD. Jenis-jenis kontrasepsi IUD yaitu ada cover T, ada kemudian Novate, ya, dan sebagainya. Banyak lagi macam-macamnya. Tapi yang sering dipakai pada masyarakat adalah yang cover T. Nah, pada saat ini juga sudah evidence based, kemudian sudah berkembang lagi. Cover T itu IUD bisa dipasang pada saat persalinan selesai, pada saat pasca plasenta. Jadi selesai plasenta lahir, maka dilakukan pemasangan IUD. Itu sekarang lebih efektif. Jadi tidak menyakitkan ibu postpartum. Perbedaan kontrasepsi IUD dengan IUS. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau IUS adalah dia menggunakan hormon progestin, kalau IUD menggunakan tembaga. Itu yang membedakan. Dan masa expire-nya kalau IUS adalah 3 sampai 5 tahun, kalau IUD dia 8 hingga 10 tahun. Dan teknik pemasangannya sama. Kemudian kesimpulannya, evidence based dalam pelayanan kesehatan reproduksi yaitu mencakup praktek asuhan perspektif gender dan HAM. Kemudian evidence based dalam pelayanan KB yaitu munculnya kontrasepsi intrauterin system yang merupakan pembaharuan dari kontrasepsi intrauterin device. Sekian pertemuan kuliah kita. Mohon maaf pertemuan kita kali ini karena pertemuan pertama e-learning dan videonya itu adalah studionya amatiran, maka kami mohon maaf banyak sekali gangguannya. Kebetulan adalah hari Jumat dan lokasi dekat dengan masjid, maka banyak sekali kendala-kendalanya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan lebih tingkatkan lagi, akan lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.